Apakah Anda pernah merasa tidak berharga? Merasa bahwa hidup Anda biasa-biasa saja, tanpa keistimewaan apapun? Mungkin Anda membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih kaya, atau lebih beruntung. Jika iya, bisikan perasaan itu adalah dusta yang berusaha menjauhkan Anda dari nilai sejati Anda sebagai seorang hamba Allah. Sadarilah saudaraku, di mata Allah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan kita di dunia ini memiliki tujuan yang mulia. Allah telah memilih Anda untuk hidup di dunia ini dengan peran dan amanah yang harus Anda jalani. Status istimewa di sisi Allah tidak diukur dari kekayaan, popularitas, atau status sosial, melainkan dari seberapa besar ketakwaan dan amal perbuatan Anda. Kekuatan sejati, rasa puas, dan kebahagiaan hakiki terletak pada koneksi batin yang kuat dengan Allah dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Setiap Muslim, tanpa kecuali adalah istimewa di mata Allah, karena setiap jiwa diberikan kesempatan yang sama untuk meraih cinta dan ampunannya melalui ikhtiar dan amal perbuatan. Anda mungkin tidak menyadari tanda-tanda istimewa dari Allah tanpa kecuali. Misalnya, apakah Anda merasa terdorong untuk selalu berbuat baik? Apakah Anda sering diberikan cobaan tetapi selalu mampu bangkit kembali dengan keimanan yang semakin kuat? Atau mungkin Anda merasa nyaman saat sendiri dan menemukan kedamaian sejati dalam doa dan munajat? Setiap ujian, setiap nikmat, dan setiap dorongan kebaikan yang Anda alami adalah bukti nyata bahwa Allah memperhatikan dan mencintai Anda. Sebagai seorang Muslim, memahami tanda-tanda ini akan membuat Anda lebih yakin bahwa Anda memiliki nilai yang sangat berharga di sisi Allah. Dalam video kali ini, kita akan mengulas beberapa tanda bahwa Anda sangat istimewa di mata Allah. Semoga dengan menonton dan memahami tanda-tanda ini, hati kita semakin bersyukur, keimanan kita semakin kuat, dan kita semakin semangat mendekatkan diri kepadanya. Tanda pertama yang paling mendasar adalah Allah memberikan hidayah kepada Anda. Hidayah bukanlah sekedar pengetahuan tentang Islam atau pemahaman tentang rukun iman dan rukun Islam. Hidayah adalah karunia luar biasa, sebuah bisikan lembut dalam hati yang mendorong Anda untuk memilih kebenaran, untuk meninggalkan yang haram, dan untuk melangkah di jalan yang diridhoinya. Hidayah adalah ketika Allah membimbing hati Anda untuk merasakan kenikmatan dalam beribadah. Mungkin Anda teringat saat pertama kali merasakan manisnya salat, saat air mata Anda menetes ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau ketika Anda tiba-tiba merasa tergerak untuk menutup aurat, menjaga lisan, dan menjauhi pergaulan yang merusak. Itu semua adalah bentuk-bentuk hidayah. Hidayah seringkali datang melalui perantara. Mungkin ada seorang teman yang mengajak Anda ke majelis ilmu, atau Anda menemukan kanal kajian yang menginspirasi, atau Anda didorong untuk menonton video kajian yang menguatkan iman, seperti di kanal ARS Pandangan Hidup. Kesempatan untuk menonton kajian agama, membaca Al-Quran, atau mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang salih adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Anda. Allah sedang menuntun Anda menuju cahaya. Anda diuji untuk didekatkan kepada Allah, bukan untuk dihancurkan. Ujian sering menjadi bentuk hidayah yang terselubung. Mungkin Anda pernah mengalami musibah yang akhirnya membuat Anda tersadar dan kembali kepada Allah. Mungkin Anda kehilangan harta atau pekerjaan, dan justru saat itulah Anda menemukan kembali salat tahajud Anda yang hilang, atau Anda mulai rutin salat duha. Sadarilah, setiap langkah kecil menuju ketaatan adalah karunia hidayah. Hidayah adalah hadiah yang sangat berharga, tetapi ia tidak kekal jika tidak dijaga. Ada beberapa cara untuk menjaga hidayah yang Allah berikan. Pertama, selalu bersyukur atas nikmat iman dan berdoa agar Allah menetapkan hati pada kebenaran. Doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kedua, menjauhi maksiat, karena dosa adalah pengikis hidayah yang akan mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari Allah. Ketiga, teruslah mencari ilmu. Ilmu adalah bahan bakar hidayah.
Semakin banyak Anda belajar tentang Allah, tentang Islam, dan tentang sunnah Rasulullah, semakin kuatlah pegangan Anda pada jalan yang lurus. Ingatlah, hidayah adalah anugerah terbesar, dan itu adalah bukti bahwa Anda sangat dicintai dan istimewa di mata Allah. Jangan pernah berhenti bersyukur dan berjuang menjaganya. Ini adalah investasi terbesar Anda di dunia dan akhirat. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan komentar di bawah tentang apa hidayah terbesar yang pernah Anda rasakan. Dan ajaklah teman-teman Anda untuk ikut menonton video ini dengan cara membagikannya. Ingatlah, bahwa kesempatan untuk terus berada dalam lingkaran kebaikan itu adalah hidayah itu sendiri. Tanda istimewa yang kedua adalah Allah menguji Anda dengan kesabaran. Ketika Anda merasa hidup penuh dengan cobaan, kesulitan, dan rintangan yang tak ada habisnya, jangan terburu-buru berpikir bahwa Allah sedang menghukum Anda atau membenci Anda. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Allah mencintai Anda dan ingin mengangkat derajat Anda, sebagaimana yang terjadi pada para nabi dan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridha dengan ujian itu, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah atau benci, maka baginya keberkahan Allah." Ujian adalah proses penyaringan, pembersihan dosa, dan penempaan jiwa. Ujian bisa menjadi penghapus dosa yang telah lalu atau meninggikan derajat Anda di sisinya hingga mencapai makom atau kedudukan yang mulia yang tidak akan pernah bisa Anda raih hanya dengan amal biasa. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan penyakit, kehilangan harta dan keluarga, namun beliau tetap sabar dan teguh dalam keimanannya. Kesabaran beliau menjadikannya salah satu hamba Allah yang paling istimewa. Ujian tidak selalu berbentuk musibah besar. Ujian bisa berubah kesulitan finansial yang berkepanjangan, penyakit ringan yang tak kunjung sembuh, masalah dengan pasangan atau anak, hingga gangguan kecil yang menguji emosi harian Anda. Dalam setiap kesulitan, Allah ingin Anda lebih banyak berdoa, lebih banyak bersabar, dan lebih banyak mendekat kepadanya. Inilah cara Allah agar kita tidak terlalu terpaku pada dunia yang fana dan lebih fokus pada akhirat yang kekal. Dunia adalah ladang ujian, dan hasilnya akan dipanen di akhirat. Bagaimana menyikapi ujian dengan sabar dan tawakal? Pertama, jangan mengeluh ketika ditimpa ujian. Sadarilah bahwa kesabaran adalah kunci surga. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ketika Anda mampu menghadapi ujian dengan lapang dada, keikhlasan, dan tetap menjalankan ibadah, saat itulah Anda telah menunjukkan kualitas jiwa yang istimewa. Kedua, yakinilah bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah badai, pasti akan ada pelangi. Setelah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Insyirah. Jika Anda sedang diuji, berbahagialah. Itu pertanda bahwa Allah sedang memperhatikan Anda. Tanda istimewa yang ketiga adalah Allah memudahkan Anda dalam kebaikan. Tanda ini merupakan kebalikan sekaligus pelengkap dari ujian kesabaran. Jika Anda adalah orang yang merasa mudah untuk berbuat baik, merasa ringan langkah untuk salat berjamaah di masjid, selalu termotivasi untuk bersedekah, atau memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, maka ini adalah tanda besar bahwa Anda istimewa di sisi Allah. Kemudahan dalam melakukan ketaatan bukanlah semata-mata hasil usaha Anda sendiri, melainkan taufik dan hidayah dari Allah. Allah berfirman, "Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, niscaya dia menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menjelaskan bahwa kelapangan dada untuk beriman dan beramal soleh adalah bagian dari hidayah Allah. Jika Anda diberi kemudahan untuk sholat, berpuasa, atau membaca Al-Quran, itu berarti Allah sedang membersihkan hati Anda dan melapangkan jalan Anda menuju surga. Coba renungkan, di antara miliaran manusia,
Mengapa Anda yang dipilih untuk merasakan kenikmatan saat sujud, saat air mata doa yang dipanjatkan terasa dekat dengan Allah? Ini adalah hubungan istimewa yang sedang dijaga olehnya. Kemudahan dalam kebaikan juga dapat dilihat dari lingkungan yang baik. Allah menempatkan Anda dengan teman-teman yang soleh, memberikan akses kajian yang bermanfaat, atau memudahkan Anda mendapatkan pekerjaan yang halal. Itu semua adalah karunia yang harus disyukuri. Berdoalah agar Anda selalu dimudahkan dalam kebaikan. Ucapkan doa. Ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jangan pernah merasa bahwa kekuatan dan kemudahan beramal itu hanya karena keahlian atau keuletan Anda semata. Itu adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Jangan merasa puas hanya dengan satu amal kebaikan. Teruslah berusaha mencari amalan baru yang bisa mendekatkan Anda kepadanya. Jadilah pribadi yang selalu merasa kurang dalam beribadah, karena perasaan ini akan mendorong Anda untuk terus maju. Apabila Anda mendapati hati Anda tergerak cepat menuju kebaikan dan hati Anda terasa berat ketika hendak berbuat dosa, ketahuilah bahwa Anda benar-benar istimewa di mata Allah, dan ini adalah modal besar untuk meraih kebahagiaan abadi. Tanda istimewa yang keempat adalah Allah menjaga Anda dari keburukan dan maksiat. Perlindungan ini bukan hanya dari musibah yang nyata, tetapi juga dari bisikan hawa nafsu dan tipu daya setan yang mampu menjerumuskan Anda pada dosa yang dampaknya bisa sampai jauh di kemudian hari. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini mengandung janji bahwa ketakwaan adalah benteng pelindungan Allah yang akan menjauhkan Anda dari kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Coba renungkan, pernahkah Anda berada di situasi yang sangat buruk, diambang melakukan dosa besar, tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi Anda? Mungkin ada telepon masuk, pertemuan mendadak, atau bahkan rasa kantuk yang sangat berat. Itu adalah bentuk perlindungan Allah. Allah sedang menjaga Anda. Perlindungan Allah juga bisa berbentuk dijauhkannya Anda dari orang-orang yang berpotensi merusak keimanan Anda. Kadang kita berpikir bahwa perpisahan dengan seorang teman atau hilangnya peluang pekerjaan adalah musibah. Padahal bisa jadi itu adalah karunia terbesar. Allah menjauhkan Anda dari lingkungan yang penuh dengan unsur haram atau membawa kekalahan iman. Allah tahu potensi kehancuran yang akan Anda alami, sehingga Dia menarik Anda keluar dari lingkungan tersebut. Persis seperti seorang ibu yang menarik anaknya menjauh dari jurang. Ini adalah bukti kasih sayang yang teramat besar. Perlindungan ini juga bisa terlihat dari hati Anda yang selalu gelisah ketika melakukan kemaksiatan, sekecil apapun itu. Meskipun banyak orang lain melakukannya, hati Anda terasa perih dan Anda tidak pernah merasa damai. Itu adalah fitrah keimanan Anda yang sedang dilindungi oleh Allah. Hati Anda yang hidup menolak kemaksiatan. Jika Anda memiliki hati yang sensitif terhadap dosa, itu adalah indikasi yang kuat bahwa Anda berada di bawah penjagaan Allah. Amalkanlah doa pelindungan dan sering-seringlah memohon kepada Allah agar menjauhkan Anda dari fitnah dan keburukan, terutama di zaman yang penuh godaan ini. Jauhkan telinga Anda dari mendengarkan yang haram, mata Anda dari melihat yang haram, dan lisan Anda dari berkata-kata yang sia-sia. Perlindungan Allah datang seiring dengan ikhtiar Anda untuk menjauhi dosa. Tanda istimewa yang kelima adalah Allah menggerakkan hati Anda untuk bertaubat dan merasa bersalah setelah melakukan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kita semua pernah jatuh, terperosot, dan melakukan kesalahan. Tetapi yang membedakan seorang hamba yang istimewa dengan yang lainnya adalah respons terhadap dosa tersebut. Hamba yang istimewa adalah mereka yang segera sadar, segera menyesal, dan segera kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jika setelah berbuat salah Anda merasa gelisah, hati Anda sesak, dan Anda merasa terdorong kuat untuk segera sholat, memohon ampunan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyayangi Anda.
Allah tidak ingin Anda larut dalam kesesatan. Allah sedang mengirimkan alarm di hati Anda. Perasaan menyesal yang mendalam dan keinginan untuk berbenah adalah karunia ilahi. Ini adalah salah satu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa Anda. Jangan biarkan dosa menjadi seperti noda kecil yang Anda abaikan. Karena jika terus diabaikan, noda itu akan menutupi seluruh hati dan mengeraskannya. Seorang hamba yang istimewa akan menjadikan dosa sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk berputus asa. Mereka akan segera bangkit, memperbanyak istighfar, dan diiringi dengan tindakan nyata untuk mengganti keburukan dengan kebaikan. Setiap air mata penyesalan yang tulus adalah tanda bahwa hati Anda masih hidup dan masih terhubung dengan Sang Pencipta. Berhati-hatilah dengan orang yang tidak pernah merasa bersalah setelah berbuat dosa. Itulah tanda hati yang keras. Jika Anda diberi kesempatan untuk bertaubat berulang kali, jangan sia-siakan kesempatan ini, karena tidak semua orang mendapatkannya. Ini adalah bukti cinta kasih Allah kepada Anda. Selalu ingatlah untuk terus memohon ampunan Allah setiap saat, karena istighfar adalah kunci pembuka rezeki dan penarik rahmat-Nya. Tanda istimewa yang keenam adalah diberi kemudahan menjaga ibadah rutin atau istiqomah. Istiqomah atau keteguhan dalam menjalankan ketaatan secara konsisten, meskipun dalam jumlah sedikit, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang banyak tetapi terputus-putus. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau terus-menerus walaupun sedikit. Jika Anda merasa dimudahkan untuk konsisten dalam sholat fardu di awal waktu, rutin sholat sunnah rawatib, menjaga sholat duha, atau tidak pernah meninggalkan sholat witir, itu adalah karunia yang luar biasa. Kemudahan dalam istiqomah adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar di akhirat, dan Dia ingin memastikan Anda terus menabung amal kebaikan. Istiqomah membutuhkan perjuangan, namun bagi hamba yang istimewa, perjuangan itu terasa ringan. Mereka mampu menepis rasa malas, menolak ajakan yang sia-sia, dan lebih memilih berdua bersama Allah di sepertiga malam terakhir. Ini adalah bukti bahwa jiwa Anda telah menemukan kedamaian sejati dalam ketaatan. Allah memudahkan lisan Anda untuk berzikir, membuat hati Anda tenang saat membaca Al-Quran, dan menjadikan masjid sebagai tempat terfavorit Anda. Coba renungkan, di tengah kesibukan dunia yang begitu memikat, mengapa Anda tetap bisa memprioritaskan akhirat? Jawabannya adalah karena pertolongan dari Allah semata. Istiqomah adalah ujian sejati. Untuk menjaganya, Anda harus terus memperbaharui niat, karena niat adalah bahan bakar istiqomah. Niatkan semua ibadah hanya untuk mencari wajah Allah dan ridhonya. Jangan biarkan amal kebaikan Anda menjadi kebiasaan tanpa roh. Berdoalah, ya Allah, bantu aku untuk istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayatku. Jaga lingkungan pertemanan Anda, karena lingkungan yang solih akan saling mengingatkan dan menguatkan Anda dalam istiqomah. Jika Anda merasa ibadah Anda semakin baik dari waktu ke waktu, itu adalah hadiah dari Allah yang tak ternilai harganya. Tanda istimewa yang ketujuh adalah meningkatnya kecintaan Anda pada Al-Quran dan majelis ilmu. Al-Quran adalah kalamullah, pedoman hidup dan sumber cahaya. Jika Anda merasa sangat rindu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu adalah tanda bahwa hati Anda sedang dihidupkan oleh Allah. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat bagi mereka yang membacanya dan mengamalkannya. Perasaan tenang dan damai yang Anda rasakan saat berinteraksi dengan Al-Quran adalah koneksi langsung dengan Rabb semesta alam. Kecintaan ini bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Anda merasa tidak lengkap jika sehari saja tidak membaca Al-Quran. Anda berusaha keras untuk menghafalnya, atau Anda selalu bersemangat untuk mencari tafsir dan artinya agar bisa mengamalkan isinya. Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Selain Al-Quran, kecintaan pada majelis ilmu juga merupakan tanda keistimewaan. Anda merasa haus akan ilmu agama,
Anda rela meluangkan waktu, tenaga, dan harta untuk datang ke kajian atau menonton video dakwah yang bermanfaat. Ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Jika hati Anda digerakkan untuk duduk bersama para ulama atau mendengarkan nasihat dari orang-orang solih, itu berarti Allah sedang membimbing Anda untuk terus memperbaiki diri. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing amal Anda, mencegah Anda dari kesesatan, dan menguatkan keimanan Anda di tengah badai fitnah. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang berlangsung seumur hidup. Tanda istimewa yang ke-8 adalah diberi kepekaan sosial dan kemudahan menolong sesama, jiwa sosial yang tinggi. Seorang hamba yang istimewa di mata Allah adalah mereka yang tidak hanya fokus pada keselamatan diri sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian yang mendalam terhadap nasib sesama. Islam sangat menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial. Jika Anda merasa ringan tangan untuk bersedekah, senang membantu orang yang membutuhkan, atau bahkan hanya sekedar memberikan senyuman tulus dan nasihat yang baik, itu adalah tanda kebaikan yang sedang ditanamkan Allah dalam hati Anda. Allah berfirman dalam banyak ayatnya tentang pentingnya berinfak dan bersedekah, dan menjadikan hal itu sebagai ciri khas orang-orang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Ketika Anda membantu orang lain, pada hakikatnya Anda sedang membantu diri sendiri. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebaliknya, ia akan melipat gandakan pahala dan mendatangkan keberkahan rizki. Kepekaan sosial ini juga termasuk kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarah dan mendoakan kebaikan untuk orang yang bahkan telah berbuat buruk kepada Anda. Sifat-sifat ini menunjukkan kematangan spiritual dan hati yang bersih dari penyakit hasad dan dendam. Kepekaan sosial adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan cinta Allah. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi, jika Anda adalah orang yang merasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia berkat bantuan Anda, ketahuilah bahwa Allah telah memilih Anda untuk menjadi tangan kebaikannya di dunia. Teruslah berbuat baik, sekecil apapun itu, karena Anda tidak pernah tahu amal kebaikan mana yang akan menjadi penentu di hari akhir. Kesimpulan dari semua tanda yang telah kita bahas adalah jelas bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa Anda istimewa di sisinya. Entah itu melalui hidayah yang menghangatkan hati, ujian yang menguatkan kesabaran, kemudahan untuk terus berbuat baik, perlindungan dari dosa yang membinasakan, kesadaran untuk segera bertaubat, istiqomah dalam ibadah, kecintaan pada Al-Quran hingga kepekaan sosial yang tinggi. Semua ini bukanlah kebetulan, semua adalah karunia. Tugas kita adalah mengenali tanda-tanda ini, mensyukurinya, dan berusaha keras untuk menjaga serta meningkatkannya. Jika Anda bisa memahami dan menjalani semua ini dengan baik, maka Anda benar-benar istimewa di mata Allah. Teruslah mendekat kepadanya karena semakin Anda mendekat, semakin besar kasih sayang dan pertolongan yang akan diberikan kepada Anda. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa bersama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau maha mengetahui segala rahasia hati kami. Kami mohon kepadamu, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah dalam keimanan dan ketaatan. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepada Rasulmu hingga akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami untuk selalu berbuat baik. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di hati kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ringan tangan dalam menolong sesama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah atau akhir yang baik, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Jagalah kami dari azab neraka. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan menjadi penguat iman kita semua. Jangan lupa untuk subscribe kanal AHIR-S Pandangan Hidup dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.